Ya, oke teman-teman, ini adalah kebun sayur saya. Ukurannya sekitar 1 kali 1,5 meter ya, kurang lebih. Jadi ini tanaman bayam, sudah kira-kira berumur hampir 3 bulan. Jadi tanaman ini nggak pernah regenerasi ya, artinya nggak pernah pembibitan ulang. Jadi supaya lebih enak nih gambarannya, situasi jelasnya ini seperti ini nih ya. Saya tanam itu ya di sekitar apa namanya ya, kebun saya ya, di persawahan. Jadi ini areal kebun yang saya pagari, terus ditanami oleh beberapa apa namanya tumbuhan yang khusus ya. Ini lemna, terus ada beberapa pepaya. Nah ini adalah rising bed, apa ya namanya ya, rising bed kira-kira gitu. Ini sebelah sini saya tanamin kangkung. Jadi kangkungnya ini udah cukup tua dan nggak pernah lagi saya panen ya, karena kalau sudah tua tuh kayak kaku, keras gitu kalau dimasak, jadi kurang lembut. Jadi saya biarin aja. Yang masih saya urusin atau yang masih saya apa namanya ini nih, yang masih saya panen ya, secara rutin adalah bayamnya. Jadi kalau bayam ini ya, dengan ukuran segini ini bisa mencukupi kebutuhan dapur kira-kira panen 3 hari sekali ya. Jadi itu sesuai lah, artinya 3 hari sekali makan bayam ya. Bisa panen dari sini ini cukup untuk sayur 1 hari. Rasanya enak ya guys ya. Jadi ketimbang bayam yang dibeli di pasar, itu rasanya seperti kaku, keras gitu ya, kurang lembut lah ya. Tapi kalau ini guys ya, ini karena dia pakai pemupukan sistem hidroponik. Nah ini bedanya ya guys ya. Kalau kita umpamanya pakai urea atau pakai ZA atau pakai ultradap gitu, karena dia bahan dasarnya amonium dan urea, itu apa namanya, teksturnya kurang lembut guys. Tapi karena ini pupuknya saya gunakan adalah pupuk hidroponik, jadi pupuk hidroponik itu kandungan utamanya itu nitrat ya, bukan amonium. Jadi kalau ultradap, urea dan ZA itu nanti prosesnya itu, penyerapannya itu di tanah itu adalah amonium. Sedangkan kalau kita menggunakan pupuk berbahan dasar nitrogen nitrat, itu tekstur sayurnya itu ya, lembut, enak gitu dimakan guys. Bahkan ketika pun ini apa namanya dipanen berulang-ulang, jadi gini loh, kita putik ujungnya, kemudian nanti ujungnya akan bertunas kembali, tunas air gitu ya. Nanti itu tunas airnya akan kita putik kembali ya, pada suatu masa memang nanti tunas airnya itu tetap nanti ada apa namanya, ada bibit, ada seperti bakal buahnya gitu ya. Artinya dia nanti ada tunas-tunas yang menumbuhkan bakal biji gitu guys. Tapi nggak masalah di sayur aja, karena teksturnya tetap aja lembut gitu loh. Jadi ini saya manfaatkan terus sampai 3 bulan ini, dan sayurnya itu enak guys, betul-betul enak kalau dibandingkan dengan kita beli sayur ya panenan dari umpamanya petani yang menggunakan pupuk urea, ZA dan sebagainya yang seperti itu ya. Jadi enak gitu loh. Nah, untuk ini ya apa namanya, untuk kangkung kelihatannya guys ya, kalau sudah dipanen ya, panen pertama gitu, untuk tunas berikutnya dia memang masih jauh kurang apa ya, kurang, teksturnya kasar, tetap nggak enak gitu kalau dimakan ya, meskipun pupuknya adalah pupuk berbahan dasar nitrat. Jadi makanya nih saya berhentiin ya. Jadi nanti akan saya apa namanya, ganti dengan sayur apa ya namanya ya, sawi parit ya, apa di sini, jembak. Nah, kalau nama lokal di sini namanya jembak guys. Kalau di
Sumatera Utara sana namanya sawi parit. Nah, ya biasanya tuh dia tumbuh di selokan-selokan seperti itu, tapi rasanya enak guys ya, untuk ditumis apalagi. Nah, kembali ke bayam guys ya, cuma kendalanya gini guys, ini kan kalau dilihat di sini ini seperti berkarat guys ya. Saya kurang tahu apakah karena dosis pupuknya yang terlalu pekat atau karena ada penyakit tertentu, misalnya jamur gitu. Jadi jadi masih dalam pengamatan. Jadi kalau sekiranya beberapa minggu umpamanya saya berikan pupuk dosisnya ringan-ringan aja, setelah berguguran apakah nanti daun yang tumbuh tidak akan terkena ya itu seperti karatan gitu guys daunnya guys ya. Jadi intinya saya melakukan penanaman bayam modelnya begini guys ya. Ini model cuma disebar-sebar gitu aja, ukuran 1,5 dan ukuran 1 kali 1,5 itu bisa mencukupi kebutuhan sayur bayam per 3 hari guys ya. Jumlahnya itu cukup untuk kira-kira makan ya 3-4 orang lah ya, sekitar 3-4 orang untuk ukuran segini ya guys ya. Tergantung sih ya, biasanya ada yang suka sayur, ada yang nggak suka sayur. Kalau suka sayur ambilnya banyak-banyak ya paling cuma cukup 2 atau 3 orang gitu. Tapi ini luar biasa guys ya, selama saya nanam ini kebutuhan membeli sayur itu di pasar ya, khususnya bayam nggak pernah lagi dibeli. Jadi memang dari sini nih guys ya. Ini saya cerita sharing-sharing aja bahwasannya kalau bayam ditanam ya menggunakan treatment sendiri, pupuk khusus gitu, misalnya pupuk hidroponik, itu rasanya enak banget ya. Makanya saya tetap melanjutkan ini, dan bahkan saya menambahkan lagi guys di sebelah sini itu penambahan beberapa ya bayam juga ya. Nah, oke, ini lupa saya, ini ada yang namanya ini yang tadi saya bilang tuh guys, ini saya melakukan pembibitan sawi parit ya, atau sawi parit atau bayam parit, saya kurang jelas, tapi nah ini dia nih. Saya beli bibitnya online guys ya. Saya tabur di situ, apakah tumbuh dengan baik atau enggak, tapi kelihatannya tumbuhnya bagus guys ya. Nah ini cabai guys ya, cabai Siramos Dairi ya. Saya mau coba praktekkan tanam di sini, kan ini kan dataran rendah ya, DPL sekitar 200 DPL, dan saya lihat di habitat aslinya di Dairi itu bisa tumbuh besar guys ya, dan umurnya bisa lama. Jadi ketika saya aplikasikan ke sini, apakah sifat-sifatnya masih sama ya, daya tahan tubuhnya dan buahnya itu ya, apakah dia sama seperti di sana. Karena kalau saya lihat reviewnya di channel-channel pertanian yang mengulas masalah cabai Dairi, wah itu buahnya sangat rimbun guys ya. Jadi untuk bisa misalnya menanam beberapa biji aja gitu, beberapa pohon maksud saya, itu bisa menghasilkan cabai yang banyak. Jadi di sini ada beberapa guys, saya tanam di belakang itu ya sekitar, mungkin kalau di total itu sekitar 50 batang cuman ya. Ini ya, terus yang ini lagi, ini cabai nih, ini Dairi, ini cabai Dairi, ini juga ya, nah, ini juga, terus ini juga ya. Ya kalau di total sekitar 50 batang. Saya kira untuk 50 batang nanti ya bisa lah ya, jual-jual dikit ya. Soalnya ini kan saya tumpang sariin dengan apa namanya, pepaya nih ya. Pepaya sekitar, kalau di total di sini ini sekitar 20 batang ya. Dan posisinya ini sekarang sudah mulai berbuah ya. Ini tidak rata guys ya, karena memang dulu itu penanamannya tidak serempak.
Nah ini yang saya bilang tadi guys ya, jadi karena rasanya yang enak tadi ya, mengingat rasanya yang enak, jadi saya perluas lagi guys ya penanamannya di sini ya. Ini bayamnya guys ya. Posisi bayamnya lagi dipanen sama anak-anak. Halo Raja Mora, halo Mora, lihat sini emang. Nah ini anak saya yang paling syapu dan oke. Nah, ini saya juga tanamin di situ. Nah, sayur pahit guys ya. Oke, mereka lagi kegiatan panen sayur bayamnya ya. Jadi anak-anak membantu orang tuanya lah ya untuk kebutuhan sayur di rumah. Oke, seperti itu ya guys ya. Jadi ini adalah semacam kebun ya, praktek saya untuk ya mencoba menghasilkan sedikit cuan ya dari kegiatan tanam menanam ya. Oke, seperti itu guys ya pengalaman saya di perkebunan ala rumahan. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.